Nomor 6, seorang anak laki-laki umur 5 tahun dibawa ke poli anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu. Nah, kali ini kita akan lagi-lagi teman-teman ya membahas tentang soal P3K perawat di tahun 2023 ini yang sesuai dengan kisi-kisi ya yang dari Menpan RB tentang keperawatan teman-teman ya. Nah, seperti apa? Kita langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke TKP, bagi teman-teman yang baru singgah dan baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K perawat teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Yang pertama adalah seorang pasien marah-marah karena perutnya masih sakit walaupun sudah diberi obat analgetik. Manakah teknik komunikasi terapeutik yang paling tepat untuk disampaikan? A. Mungkin dosis obatnya kurang Bu, sehingga obat sakitnya sudah nggak mempan lagi. Ya. Kemudian B. Kenapa ibu marah-marah begitu? Tunggu ya Bu, kan obatnya baru diminum. C. Kemudian minum obat itu memang ada prosesnya Bu, tidak seperti makan cabai langsung pedas Bu. D. Ibu masih sakit ya? Mari lakukan relaksasi dan distraksi Bu sambil menunggu obatnya bereaksi. E. Sabar ya Bu, jangan marah-marah seperti itu. Nanti juga pasti hilang sakitnya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, itu adalah ibu masih sakit ya. Nah, mari lakukan relaksasi dan distraksi Bu sambil menunggu obatnya bereaksi ya. Nah, jadi kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, jadi ini seorang pasien marah-marah karena perutnya masih sakit walaupun sudah diberi obat analgetik ya, anti nyeri ya. Nah, manakah teknik komunikasi terapeutik yang paling tepat untuk disampaikan ya? Nah, jadi ibu masih sakit ya, mari lakukan relaksasi dan distraksi. Nah, berarti relaksasi ini biasanya tarik nafas dalam ya, untuk mengurangi rasa sakit ya. Kemudian distraksi bisa mengalihkan ya, dengan bercerita, kemudian menonton TV. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi poin yang benar adalah D teman-teman ya. Nah, kalau A mungkin dosis obatnya kurang Bu, sehingga obatnya sakit sudah nggak mempan lagi. Ini jelas salah teman-teman ya. Kemudian yang poin B, kenapa ibu marah-marah begitu? Tunggu ya Bu, kan obatnya baru diminum. Nah, ini biasanya ya. Seperti itu ya untuk di ruangan biasanya ya. Minum obat itu memang ada prosesnya Bu, tidak seperti makan cabai langsung pedas Bu. Ini malah tidak boleh ya. Sabar ya Bu, jangan marah-marah seperti itu, nanti juga pasti hilang sakitnya ya. Jadi sesuai dengan ilmu keperawatan, yaitu dengan lakukan relaksasi dan distraksi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu membawa anaknya ke Poli Tumbang untuk menjalani pemeriksaan DDST ya. Pada tanggal 19 Oktober 2020, anak lahir aterem dengan usia gestasi 40 minggu pada tanggal 5 April 2018. Berapa usia kronologis anak tersebut? A. 5 bulan 8 hari, B. 8 bulan 8 hari, kemudian C. 1 tahun 5 bulan 8 hari, kemudian D. 2 tahun 6 bulan 7 hari, E. 2 tahun 6 bulan 14 hari. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik seperti biasa ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya sebenarnya teman-teman ya. Maaf salah ini teman-teman ya. Jadi untuk ke konteks soalnya ya. Jadi ini kita disuruh menilai ya usia kronologis anak tersebut ya. Karena di sini ada pemeriksaan menjalani pemeriksaan DDST ya. Jadi untuk mengetahui atau menilai perkembangan anak teman-teman ya. Jadi di sini pada tanggal 19 Oktober 2020 yaitu adalah tanggal pemeriksaan ya. Kemudian anak lahir aterem dengan usia gestasi 40 minggu pada
tanggal 5 April 2018 teman-teman ya. Otomatis untuk mengetahui tentang penilaian DST atau usia kronologis anak, maka tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir teman-teman ya. Berarti tanggal 19 Oktober bulan 10 ya teman-teman ya, 2020 dikurangi tanggal 5 ya. Nah, kemudian Aprilnya ini berarti bulan 4 ya, 2018 ya. Jadi ini tahun, yang ini bulan, yang ini hari. Nah ya. Nah, 19 kurangi 5 berarti berapa teman-teman? 14 ya. Kemudian 10 kurangi 4, 6 ya. Kemudian tahun 2020 kurangi 2018 berarti 2 ya. Nah, berarti otomatis 2 tahun 6 bulan 14 hari teman-teman ya. Jadi nanti kalau semuanya ada di soal ya P3K berapa usaha kronologis, berarti otomatis tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 12 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa medis tipoid. Saat pengkajian didapatkan data klien mengeluh badannya panas, tidak nafsu makan sejak 2 hari yang lalu. Kepala terasa pusing, klien bertanya tentang kondisinya, apakah sudah sembuh dan kapan bisa pulang karena bosan berada di rumah sakit. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan data tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi pernafasan 18 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Nah, apakah masalah utama pada pasien tersebut? A. Defisit pengetahuan, B. Defisit nutrisi, kemudian C. Kecemasan, D. Hipertermi, E. Nyeri. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, hipertermi ya. Jadi di sini kita disuruh mencari masalah utama teman-teman ya, atau diagnosa utama dari pertanyaan di soal tersebut ya teman-teman ya. Nah, jadi coba kita kaji ke soalnya ya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa medis tipoid ya. Saat pengkajian didapatkan data klien mengeluh badannya panas ya, kemudian tidak nafsu makan sejak 2 hari yang lalu, kepala terasa pusing. Klien bertanya tentang kondisinya, apakah sudah sembuh dan kapan bisa pulang karena bosan berada di rumah sakit. Nah, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan data tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, pernafasan 18 kali ya, suhu 39 derajat teman-teman ya. Nah, jadi data-data yang kita kumpulkan ini ya, untuk panas ya, jadi pasien mengeluh panas ya, kemudian suhunya 39 derajat. Nah, otomatis apa masalahnya teman-teman? Yaitu adalah hipertermi teman-teman ya. Nah, kenapa tidak defisit pengetahuan teman-teman ya? Karena di sini pasien malah menanyakan tentang kapan pulang, kemudian kondisinya apakah sudah sembuh atau belum. Tidak bertanya kepada tentang penyakitnya teman-teman ya. Nah, kemudian defisit nutrisi di sini hanya tidak nafsu makan saja ya. Nah, ini kurang kuat teman-teman ya. Biasanya ditandai dengan penurunan berat badan ya. Kemudian hasil IMT ya, di sini tidak disebutkan teman-teman ya. Kemudian kecemasan di sini tidak ada di kontekstualnya tentang kecemasan ya. Merasa khawatir dan lain sebagainya. Kemudian nyeri di sini juga tidak disebutkan ya teman-teman ya untuk PQRST-nya ya. Nah, jadi yang jelas untuk jawabannya adalah hipertermi teman-teman ya. Karena di sini ada pasien mengeluh panas dan juga dengan data-data suhunya 39 derajat Celcius teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Seorang balita perempuan berusia 8 bulan dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan batuk dan demam selama 3 hari. Hasil pengkajian didapatkan data pasien tidak mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian berat badan 6,5 kg, tinggi badan 63 cm, tidak muntah, tidak kejang, suhu tubuh 38 derajat Celcius, frekuensi pernafasan ya 58 kali per menit, tidak ada tarikan dinding dada dan tidak terdengar suara stridor. Apa klasifikasi penyakit yang dialami pada kasus di atas berdasarkan MTBS? A. Batuk, B. Pneumonia, C. Pneumonia berat, D. Penyakit sangat berat, atau E. Batuk bukan pneumonia. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, pneumonia teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui ya tentang MTBS terlebih dahulu, yaitu adalah manajemen terpadu ya, manajemen ya terpadu balita sakit teman-teman ya. Jadi di situ ada semuanya tentang penyakit teman-teman ya. Jadi di situ ada semua tentang manajemen terpadu balita sakit ya. Mulai pneumonia, kemudian yang lain sebagainya ya. Banyak sekali ya. Nah, bisa dibuka-buka ya, di browsing banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, coba kita ke konteks soalnya dulu teman-teman ya. Nah, jadi ini seorang balita perempuan berusia 8 bulan dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan batuk dan demam selama 3 hari. Hasil pengkajian didapatkan data pasien tidak mengalami penurunan kesadaran ya. Jadi tidak penurunan kesadaran ya. Kemudian berat badan 6,5 kg, tinggi badan 63 cm, tidak muntah, tidak kejang ya. Suhu tubuh 38 derajat Celcius, frekuensi pernafasan 58 kali per menit, tidak ada tarikan dinding dada dan tidak terdengar suara stridor teman-teman ya. Nah, kita ada bagiannya teman-teman ya tentang MTBS ya teman-teman ya. Nah, ini jadi apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Nah, ya, jadi ini ada gejalanya ya. Sesuai dengan poin-poin ABCD-nya ya teman-teman ya. Nah, ini ada gejala, klasifikasi, tindakan, atau pengobatan. Nah, jika iya, tanyakan berapa lama. Nah, hitung nafas dalam 1 menit. Lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Lihat dan dengar adanya wheezing ya. Periksa dengan pulse oximeter jika ada untuk menilai saturasi oksigen. Nah, ya. Kemudian umur anak 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan 50 kali per menit. Nah, nafas cepat ya. Kemudian 12 bulan kurang sampai 5 tahun ya sampainya ya. 40 kali dalam lebih per menit teman-teman ya. Nah, di sini umur 8 bulan otomatis. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia nafasnya berapa teman-teman? Nafasnya 58. Nah, otomatis lebih ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian coba kita lihat di data-datanya teman-teman ya. Pasien tidak mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian tidak muntah ya. Tidak muntah, tidak kejang ya. Tidak ada tarikan dinding dada dan tidak terdengar suara stridor. Coba kita lihat di klasifikasi MTBS ya teman-teman ya. Nah, jadi kan ini ya. Nah, ya. Gejalanya tidak ada tarikan dinding dada. Nah, berarti otomatis pneumonia. Nah, ini ya. Kalau ada tarikan dinding dada, berarti otomatis pneumonia berat ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia ya. Nah, ini ya. Tindakannya ya, beri bereda, obat wheezing bila ada ya. Nah, jadi di sini nafasnya 58 ya kali per menit ya. Nah, jadi di sini nafasnya cepat ya teman-teman ya, otomatis ya. Berarti pneumonia teman-teman ya. Nah, jika pneumonia berat otomatis apa teman-teman? Berarti pneumonia saturasi oksigennya kurang ya. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam ya. Di sini tidak ada tarikan dinding dada, otomatis pneumonia ya. Pneumonia berat tidak ya. Ini tidak ada ya. Kemudian batuk bukan pneumonia, ini berarti batuk saja ya. Nah, ini berarti sama kayak ini ya. Nah, kalau batuk saja, batuk bukan pneumonia seperti ini ya. Nah, tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Seorang anak usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk pilek dan sesak nafas. Hasil pengkajian frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 35 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, suara nafas rongki, sputum encer, anak bisa diminta untuk batuk dan terdapat retraksi dinding dada. Apa tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh perawat tersebut? A. Batasi aktivitas. B. Berikan fisioterapi dada. C. Berikan minum air hangat. D. Berikan posisi semi-Fowler. Kemudian E. Kolaborasi pemberian bronkodilator. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, yaitu adalah berikan posisi semi-Fowler. Nah, kenapa berikan posisi semi-Fowler teman-teman ya? Jadi di sini seorang anak usia 5 tahun ya, dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk pilek dan sesak nafas ya. Nah, kemudian hasil pengkajian frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 35 kali per menit. Nah, otomatis sesak ya. Nah, kemudian suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Kemudian suara nafas rongki ya. Nah, sputum encer, anak bisa diminta untuk batuk ya. Nah, jadi di sini sesak nafas, kemudian ada data-data nafasnya 35 kali per menit teman-teman ya. Nah, jadi pada posisi semi-Fowler akan terjadi penarikan gaya gravitasi bumi yang menarik diafragma ke bawah sehingga dapat menurunkan konsumsi oksigen dan dapat memaksimalkan ekspansi paru teman-teman ya. Makanya diberikan posisi semi-Fowler teman-teman ya. Nah, kenapa kok tidak batasi aktivitas ya? Nah, jelas ini salah teman-teman ya, karena di sini tidak disebutkan bahwasanya aktivitas anak berlebihan ya. Nah, kemudian B. Berikan fisioterapi dada ya. Kenapa kok tidak teman-teman ya? Karena fisioterapi dada bisa digunakan untuk membantu mengeluarkan dahak. Nah, sedangkan di sini anak sudah bisa batuk ya secara spontan ya. Nah, ini ya, anak bisa diminta untuk batuk teman-teman ya. Nah, prioritasnya tetap mengalami sesak nafas ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kenapa tidak diberikan meminum air hangat saja? Nah, fungsi pemberian air hangat untuk mengencerkan produksi sputum ya. Untuk mengencerkan. Nah, di sini sudah sputumnya encer ya, teman-teman ya. Encer. Oke, kemudian kolaborasi tentang pemberian bronkodilator adalah obat untuk bertujuan untuk mengeluarkan sputum ya. Nah, sedangkan klien bisa batuk secara efektif maupun spontan ya teman-teman ya. Bisa diminta untuk batuk teman-teman ya. Jadi otomatis ini tidak ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nomor 6, seorang anak laki-laki umur 5 tahun dibawa ke poli anak. Ibu pasien mengatakan anak belum bisa bicara dengan lancar dan tidak jelas maknanya. Hasil pengkajian didapatkan data TB tinggi badan ya, maksudnya ya 86 cm, BB 10 kg, anak susah makan, susah konsentrasi, mudah bosan, tampak bingung, sering senyum, afek datar, respon sosial lambat, belum mampu berhitung, keadaan rambut dan kuku tampak kotor, IQ anak 48, apakah masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Defisit perawatan diri, kemudian B. Gangguan interaksi sosial, C. Gangguan pertumbuhan, D. Resiko gangguan perkembangan, E. Gangguan pertumbuhan perkembangan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, gangguan pertumbuhan dan perkembangan teman-teman ya. Coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan masalah keperawatan utama pada anak tersebut ya, sesuai dengan konteks soalnya teman-teman ya. Coba kita bahas ke soalnya. Seorang anak laki-laki umur 5 tahun dibawa ke poli anak. Ibu pasien mengatakan anak belum bisa bicara ya dengan lancar dan tidak jelas maknanya ya. Kemudian hasil pengkajian didapatkan data TB tinggi badan ya 86 cm ya. Nah, kalau ini untuk anak umur 5 tahun otomatis kurang ya teman-teman ya.
Nah, jadi tinggi badan yang sesuai ideal yaitu adalah 100,7 sampai 119,2 cm ya. Kemudian BB ya, otomatis ini kurang ya. Kalau normalnya adalah 14,1 sampai 24,2. Nah, ini otomatis kurang ya. Nah, kemudian anak susah makan, susah konsentrasi, mudah bosan, tampak bingung, sering senyum, afek datar. Nah, respon sosial juga lambat ya, belum mampu berhitung. Keadaan rambut, kuku tampak kotor ya, IQ anak 48. Nah, kalau IQ anak ini juga kurang ya teman-teman ya. Normalnya adalah 111 sampai 120 ya. Nah, jadi masalah utamanya adalah gangguan pertumbuhan perkembangan teman-teman ya. Jadi gangguan tumbuh kembang adalah kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Nah, jadi teman-teman ya, ini BB-nya ya, kemudian TB-nya juga kurang ya. Kemudian pada usia anak 5 tahun dia tidak bisa eh, ini ya, susah makan, susah konsentrasi, mudah bosan, tampak bingung, sering senyum, ya, afek datar. Nah, seharusnya untuk kemampuan anak usia 5 tahun itu bisa bicara teman-teman ya. Bisa bicara lancar, ya. Kemudian bisa bersosialisasi. Sosialisasi ya. Kemudian sudah bisa menceritakan lengkap dengan pengalaman, ya, perasaan serta karakteristik orang yang akan ditemui, ya. Anak sudah bisa berhitung dengan benda-benda, ya, senang melakukan menyanyi dan menari. Nah, jadi di sini sangat kurang ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak susah berkonsentrasi, kemudian mudah bosan, tampak bingung ya, sering senyum, afek datar ya. Nah, kemudian untuk poin A, kenapa kok tidak defisit perawatan diri ya? Walaupun di sini sudah ada rambut kuku tampak kotor, tapi ini bukan keperawatan utama teman-teman ya. Karena di sini lebih banyak data-data yang mendukung tentang gangguan pertumbuhan dan perkembangan teman-teman ya. Kemudian gangguan interaksi sosial juga di sini bisa teman-teman ya, tapi bukan diagnosa utama ya. Walaupun di sini anak respon sosial lambat. Nah, ya, jadi ini juga bisa, tapi bukan diagnosa utama ya. Kemudian gangguan pertumbuhan. Kalau gangguan pertumbuhan aja tidak cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi gangguan pertumbuhan ini hanya berarti tidak ada hanya di sini hanya sebagian ya. Tidak lengkap ya, karena di sini permasalahannya adalah pertumbuhan dan perkembangan teman-teman ya. Kemudian resiko gangguan perkembangan di sini juga kurang tepat ya, karena di sini bukan resiko lagi ya, tapi aktual ya. Aktual. Makanya di sini gangguan pertumbuhan perkembangan ya. Kalau risiko berarti berarti ini hanya risiko, tapi data-datanya sudah valid sekali ya. Mulai dari tinggi badan, kemudian berat badan ya, kemudian dari pola perkembangannya ya. Anak susah makan, susah konsentrasi, kemudian sosial lambat ya, kemudian bingung ya, sering bosan, afek datar ya, tidak mampu berhitung. Nah, itu juga termasuk data-data yang aktual teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 60 tahun diagnosis DM sejak 10 tahun yang lalu yang mengeluh tidak mau lagi minum obat karena tidak membuatnya sembuh dan terdapat luka di kakinya. Keluarga mengatakan selama 3 bulan terakhir ini klien tidak kontrol. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Gangguan citra tubuh. Kemudian B. Harga diri rendah situasional. C. Keputusasaan. D. Ketidakberdayaan. E. Ansietas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya, seperti biasa, untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Yaitu, maaf ya, C ya. C ya, keputusasaan teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk
mencari masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, kita coba ke konteks soalnya teman-teman ya. Jadi ini seorang perawat melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 60 tahun didiagnosis DM sejak 10 tahun yang lalu yang mengeluh tidak mau lagi minum obat karena tidak membuatnya sembuh dan terdapat luka di kakinya. Nah, berarti dia pesimis ya teman-teman ya. Keluarga mengatakan selama 3 bulan terakhir ini klien tidak kontrol teman-teman ya. Jadi ini masalahnya adalah keputusasaan ya teman-teman ya. Karena pasien pesimis terhadap penyakit yang dialaminya dan tidak ada tindakan untuk mengatasi masalah klien ya. Jadi sudah 10 tahun ya. Dia sudah berobat ya, kemudian tidak mau ya karena ternyata tidak membuatnya dia sembuh. Nah, juga terdapat luka di kakinya. Nah, dia merasa putus asa ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kenapa tidak A ya, gangguan citra tubuh. Nah, kalau gangguan citra tubuh ini berarti kan perubahan ya, perubahan bentuk dari anggota tubuh. Ya. Kemudian harga diri rendah situasional otomatis berarti apa? Persepsi ya, persepsi negatif ya. Persepsi negatif dari diri sendiri ya. Nah, kemudian ketidakberdayaan. Nah, seperti menyatakan frustasi ya. Bila teman-teman lebih enak itu cari di SDKI ya, langsung aja keputusasaan SDKI. Nah, itu ada ya tanda mayor dan tanda minornya itu ada semuanya. Jadi biar teman-teman juga paham ya. Nah, kemudian bergantung pada orang lain ya. Nah, ketidakberdayaan ya. Kalau ansietas otomatis apa teman-teman ya? Khawatir ya, cemas. Nah, di konteks soalnya tidak ada teman-teman ya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 40 tahun dibawa keluarga ke RSC karena sering bicara dan tertawa sendiri sejak 2 bulan yang lalu. Saat perawat bertanya pada pasien menjawab dengan jawaban yang singkat, kemudian tiba-tiba berhenti sejenak dan melanjutkan pembicaraannya kembali. Nah, apakah jenis gangguan proses pikir pada kasus tersebut? A. Lack of idea, kemudian B. Tangensial, kemudian C. Sirkumtansial, D. Blocking, E. Perseverasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Nah, ini salah lagi teman-teman ya, maaf ya. Jadi D ya, blocking ya. Nah, jadi blocking itu pasien tiba-tiba berhenti ya ketika ditanya ya. Nah, tiba-tiba berhenti, kemudian sejenak, kemudian melanjutkan pembicaraannya kembali ya. Kalau blocking ya. Kalau flag idea ya, nah berbicara melompat-lompat. Ya. Kemudian tangensial ya, seperti pembicaranya berputar-putar ya. Berputar-putar. Nah, berputar-putar tidak sampai pada tujuan ya. Ya. Kemudian sirkumtansial ini perbicaraannya itu berbelit-belit ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu bulet ya. Nah, kemudian tapi sampai pada tujuan ya, yang ditanyakan petugas ya. Kemudian perseverasi berulang-ulang menceritakan suatu ide atau tema secara berlebihan ya. Nah, jadi untuk blocking berarti sesuai dengan konteks soalnya yaitu adalah tiba-tiba berhenti sejenak dan melanjutkan pembicaranya kembali teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 9. Seorang perempuan umur 32 tahun diantar keluarga ke RSC dengan keluhan tidak mau minum obat 2 bulan yang lalu.
Kemudian keluarga mengatakan pasien sering tidak bisa tidur sejak 2 minggu yang lalu, selalu marah-marah tanpa sebab, kemudian pernah dirawat di RSJ sebanyak 4 kali, serta ibu dan kakaknya pernah dirawat di RSJ. Hasil anamnese menunjukkan sejak kecil pasien sering dipukuli kakaknya dan pernah menggunakan nafsa bersama teman-temannya saat sekolah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Herediter, B. Putus obat, kemudian C. Penggunaan nafsa, D. Trauma fisik yang dialami, E. Gangguan jiwa sebelumnya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, putus obat teman-teman ya. Nah, jadi kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi faktor presipitasi ini adalah faktor pencetus teman-teman ya. Jadi ini seorang perempuan umur 32 tahun diantar keluarga ke RJ dengan keluhan tidak mau minum obat sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian keluarga mengatakan pasien sering tidak bisa tidur ya. Nah, jadi di sini dengan keluhan tidak mau minum obat sejak 2 bulan yang lalu. Nah, otomatis berarti dia sudah sering kontrol ya, dan sebelum-sebelumnya juga minum obat ya. Keluarga mengatakan pasien sering tidak bisa tidur sejak 2 minggu yang lalu. Nah, ini berarti efek dari tidak mau minum obat ya. Selalu marah-marah tanpa sebab juga sama ya. Pernah dirawat di RSJ, ini riwayat ya, sebanyak 4 kali, serta ibu dan kakaknya pernah dirawat di RSJ. Nah, berarti ini herediter ya. Kemudian anamnesa menunjukkan sejak kecil pasien sering dipukul kakaknya dan pernah menggunakan nafsa bersama teman-temannya. Jadi pencetusnya apa? Berarti dia tidak minum obat ya, atau putus obat ya. Kalau herediter juga tidak ya. Karena di sini dijelaskan bahwasanya pasien tidak minum obat sejak 2 bulan yang lalu. Otomatis dia sudah sering berobat ya. Kemudian penggunaan nafsa ini berarti riwayat ya, teman-teman ya. Trauma fisik sama riwayat ya. Gangguan jiwa sebelumnya juga tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya. Oke, tes P3K sudah di depan mata. Siap-siap ya teman-teman ya. Semakin banyak teman-teman belajar, nantinya akan memperbanyak pengetahuan tentang soal. Karena walaupun di YouTube ini sudah banyak soal-soal, itu pun belum tentu keluar ya. Yang penting teman-teman tahu dasarnya saja teman-teman ya. Semakin banyak berlatih, nanti semakin mengasah ilmu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.